ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk mencari penyembahmu. Bapak Ibu jemaat saudara terkasih, puji nama Tuhan kita bertemu kembali di ibadah pagi hari ini. Di saat kita buka mata, kita melihat dunia, kita mau merasakan indahnya kasih Tuhan. Haleluya Yesus, Kau baik Bapa. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung semua yang baik dalam hidupku. Itulah kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk mencari penyembahmu. Mari sama-sama kita berikan pujian dari awal. Bila ku lihat, ku buka mataku. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku tersanjung bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung semua yang baik dalam hidupku. Oh, itulah karya-Mu, beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk mencari penyembah, dan ku mengenalmu, ingin mengenalmu. Yes Lord, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk mencari penyembahmu, ku ada untuk mencari penyembahmu, ku ada untuk mencari penyembahmu. Mari semua sembah Dia. Ini kami Tuhan, ada untuk menyembahmu.
kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu dan ku menyembahmu Tuhan. Lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Tuhan, bersama-sama kita bangkit berdiri dan dengan pujian ini betapa dalam dan kasih setiamu Tuhan. Haleluya. Oh, betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu. Hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya, oh Yesus Tuhanku. Oh, betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikan-Mu. Hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya, oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh, sesungguhnya Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikan-Mu. Hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya, oh Yesus Tuhan. Ya, puji Tuhan. Hey. Haleluya. Sebab Dia seperti Kau Tuhan. Dari kita mau memuji Kau dan segenap hati kami dan segenap jiwa kami. Sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh, sempurna Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikan-Mu. Hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya, oh Yesus Tuhanku. Indahnya, oh Yesus Tuhanku. Indahnya, oh Yesus Tuhanku. Puji-pujian yang terbaik Dia. Haleluya. Tuhan Allah memberikan kita kekuatan. Katakan amin. Haleluya. Mari kita nyanyikan. Meskipun musuh di depanku, kita akan menghadang langkahku. Tahu sungguh Engkau bersamaku.
dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Engkau bersamaku. Yes, Lord. Beriku berbagi, berlaksa di sisi kananmu. Kau janjimu, engkau bersamaku. Tak pernah goyah keyakinanku, takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku, sumber kemenanganku, sumber kemenanganku. Praise the Lord, haleluya. Thank you, Jesus. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan, persepuluhan, dan diakonia dapat ditransfer ke rekening berikut ini. Tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama Bapak Ibu jemaat yang terkasih, kita angkat pujian ini. Kita mau beri kemuliaan dan hormat dan pujian hanya bagi Dia. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari sama-sama kita angkat kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian,
pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab Kau besar, bermakna ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, bermakna ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau Tuhan, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Shalom, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam ibadah online GBI Godson Jemaat Grand Suri pada tanggal 6 Juni 2021 ini jam 9 pagi. Saudara, mari kita tundukkan kepala terlebih dahulu, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang telah Engkau taruh dalam hati hamba, dalam pikiran hamba. Dan biarlah hamba sampaikan melalui mulut bibir hambamu ini, tetapi Roh Kudus yang berbicara melalui kami, melalui hambamu ini Tuhan. Biar urapi hambamu Tuhan dengan pengurapan daripada Engkau. Urapi juga jemaat yang mendengarkan firman-Mu pada hari ini, sehingga mereka dapat mengerti, dapat meresapinya Tuhan, dapat merenungkannya, dan dapat melaksanakannya di dalam hidupnya. Sehingga apa yang tidak terlihat oleh mata kami dan kami percayai dan kami imani, itu dapat terjadi impartasi di dalam hidup kami, di dalam alam jasmani kami. Terima kasih Bapak. Urapi seluruh jemaat yang mendengarkan pemberitaan Injil hari ini. Dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kau berkati kami. Haleluya. Amin. Saudara, bagaimana saudara dalam keadaan baik? Puji Tuhan. Haleluya. Kita masuk ke dalam seri khotbah Kerajaan Allah yang ke-27. Saya beri tema iman supranatural. Saudara, mari kita lihat terlebih dahulu apakah iman itu. Beberapa contoh orang memiliki iman. Kalau saudara beli HP, kelihatan HP-nya tapinya, saudara bisa lihat. Tetapi saudara tidak tahu bagaimana bekerjanya. Memasukkan SIM card ke dalam HP itu, saudara pun tidak tahu bagaimana bekerjanya SIM card itu, bagaimana bekerjanya sinyal, bagaimana bekerjanya BTS, dan bagaimana kerjanya misalnya semua perusahaan-perusahaan yang memancarkan sinyal itu pada kita. Tetapi saudara yakin, saudara percaya setelah saudara memasukkannya dan SIM card itu saudara menyalakannya,
saudara pasti bisa berhubungan, berbicara, komunikasi dengan teman saudara. Dan saudara bisa melihat gambar, bisa melihat film, bisa melihat video di HP itu, bisa menyimpan segala-galanya. Itu seperti iman. Yang kedua, misalnya ibu-ibu menanak nasi, ada rice cooker, dia tidak tahu juga bekerjanya rice cooker bagaimana, tetapi tampak ada rice cooker. Ada rice cooker, dibuka, rice cookernya diambil, alatnya, pancinya yang dari dalam, dia isi dengan beras, isi dengan air secukupnya, dia masukkan, dia on rice cooker itu, dan dia yakin percaya bahwa beberapa saat lagi beras dan air itu akan menjadi nasi. Itu iman. Tapi saudara tidak tahu bagaimana kerjanya. Tapi saudara percaya bahwa kalau saudara masukkan beras dan air ke rice cooker itu, pasti nanti keluarnya beberapa saat lagi adalah nasi. Saudara bikin es di kulkas. Saudara masukkan air dalam cetakan, masukkan ke dalam kulkas, dalam bagian freezernya, tunggu beberapa saat, beberapa jam, saudara yakin bahwa air itu pasti akan menjadi es. Itu iman. Dibuka kulkasnya, jadi es. Nah, es itu saudara bakar atau saudara panaskan, hilang esnya, cairnya nggak ada, benda padatnya nggak ada, tetapi saudara tahu pasti ini menjadi uang. Nah, itu namanya iman. Tetapi iman yang dapat dilihat. Banyak lagi, saudara duduk di kursi, itu nggak tahu kursinya kuat apa enggak, saudara duduk saja. Ya, tetapi saudara bisa lihat itu kursi. Saudara di persimpangan jalan, di perempatan jalan, ada lampu merah, saudara berhenti. Tapi saudara lampu hijau, saudara yakin bahwa saya jalan, lawan saya yang sebelah kiri, sebelah kanan, itu pasti lampunya berwarna merah. Walaupun saudara nggak lihat, tetapi saudara yakin. Tetapi bisa dilihat alatnya. Karena alatnya ada di situ, maka saudara percaya bahwa mereka pasti lampunya merah, saudara hijau, sehingga saudara jalan. Tapi kalau saudara lihat ada mobil yang nyelonong dari kiri kanan saudara, pasti saudara akan berhenti terlebih dahulu. Ya, itu yang namanya iman. Saudara naik kapal terbang juga sama begitu. Saudara tidak tahu kerjanya bagaimana jet itu, tapi saudara lihat ada baling-baling. Saudara lihat ada pilotnya, ada semuanya bagus, semuanya sudah dites, ada teknisinya, ada segala macamnya ada. Nah, itu adalah iman. Kenapa kita sampai mempunyai iman seperti begitu? Allah kita adalah makhluk iman. Makhluk iman ini menciptakan saudara dan saya segambar dan serupa Dia. Ya. Allah yang masuk makhluk iman itu karena menciptakan segalanya dari yang tidak ada menjadi ada, benar-benar menjadi makhluk iman. Dan manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Jadi manusia semuanya, baik yang diselamatkan maupun yang tidak diselamatkan, memiliki iman. Karena mereka adalah bagian dari Allah yang adalah makhluk iman. Tolong saudara ingat-ingat ini. Ini saya mendapatkan hal-hal yang baru dari saya membaca buku Roh, Jiwa, dan Tubuh dari Andre Urmat, saudara. Nah, saya sadur dari sana dan saya pelajari sedalam-dalamnya dalam masa pandemi ini, dalam masa perenungan ini. Saya banyak membaca buku, saya banyak mendengar firman, saya baca firman Tuhan, Alkitab dan yang lain-lainnya, buku-buku semuanya. Dan Tuhan memberikan banyak sekali hal yang baru, pengertian yang baru di dalam hidup saya. Dan saya ingin benar-benar membagikan kepada saudara dalam seri-seri khotbah kerajaan Allah ini. Saudara, tetapi saudara, iman yang seperti tadi saya katakan, walaupun berasal daripada Allah yang menciptakan kita, dan Allah menciptakan kita serupa dan segambar dengan Dia, sehingga kita pun menjadi makhluk iman. Tetapi iman yang tadi saya katakan itu adalah iman yang dinamakan iman manusia. Tolong saudara
Ingat-ingat, saudara pelajari benar-benar. Itu yang dinamakan iman manusia. Apakah iman manusia itu? Iman manusia didasarkan pada apa yang Anda dapat lihat, Anda dapat kecap, Anda dapat rasakan itu kecap, Anda dapat mengecapnya, asin, pahit, manis, lihat, Anda dapat dengar, Anda dapat cium, Anda baunya, dan Anda dapat rasakan. Itu dasar daripada iman manusia. Jadi dapat dilihat semua. HP bisa dilihat, SIM card bisa dilihat, rice cooker bisa dilihat, kapal terbang bisa dilihat, bangku bisa dilihat, segala macam yang tadi saya sebutkan contohnya itu dapat dilihat. Banyak lagi. Kulkas dapat dilihat, bikin es dapat dilihat, semua dapat dilihat, walaupun tidak tahu cara bekerjanya bagaimana, tetapi kita bisa lihat alat itu. Kalau kita lihat alat itu rusak, kita tidak beriman, kita tidak percaya bahwa air menjadi es. Rice cooker rusak, saudara pasti tidak percaya bahwa beras dan air dimasukkan akan menjadi nasi. Ya, itu yang didasarkan daripada lihat, kecap, dengar, cium, dan rasakan. Sekarang kita masih lebih dalam lagi mengenai iman. Saudara dan saya menerima keselamatan, kita harus beriman kepada yang tidak kelihatan. Apakah saudara pernah melihat Allah atau iblis? Tidak. Saudara nggak pernah melihat Allah, pencipta kita, nggak pernah melihat Tuhan, nggak pernah melihat iblis. Tidak. Saudara apakah pernah melihat surga atau neraka? Tidak. Saudara tidak pernah melihat surga, tidak pernah melihat neraka, begitu pula saya. Apakah saudara pernah melihat dosa? Saudara pun tidak pernah melihat dosa. Seperti apa dosa ini? Rasanya seperti apa? Bagaimana bisa dikecap? Ciumnya itu wangi atau tidak dosa itu? Saudara nggak tahu. Saudara nggak bisa rasakan dosa itu seperti apa. Tidak bisa saudara rasakan. Kita melihat orang-orang berbuat dosa, tetapi kita tidak tahu dosa itu seperti apa. Saudara merasakan saudara berbuat dosa, tetapi saudara pun tidak tahu dosa itu seperti apa. Kita tahu bahwa dosa diampuni, tetapi kita juga nggak tahu dosa itu seperti apa. Seperti apa kita nggak tahu. Kita diampuni, kita percaya. Tetapi kita harus percaya kepada hal-hal yang tidak kelihatan dan tidak nyata itu. Sehingga kita akan mendapatkan keselamatan. Kita percaya kepada Allah. Kita percaya kepada Tuhan Yesus. Kita percaya bahwa dosa kita telah diampuni, telah ditebus oleh Tuhan Yesus. Maka kita mendapat keselamatan. Jadi keselamatan, saudara harus mempunyai iman jenis Allah yang supranatural. Makanya saya katakan tema khotbah hari ini jenis supranatural. Saudara, mungkin saya nggak bisa sampaikan kepada saudara satu bagian ya. Ini aja udah 10 menit saya sampaikan kepada saudara hanya contoh-contoh ini saja. Mungkin saya akan sambung nanti di bagian kedua. Untuk 2 minggu berikutnya atau 3 minggu berikutnya, saya akan sampaikan kepada saudara seri Kerajaan Allah yang ke-28. Saudara, jenis iman supranatural ini tidak terbatas, tidak didasarkan kepada apa yang bisa dilihat, bisa dikecap, bisa didengar, bisa dicium, dan bisa dirasakan. Tidak. Iman jenis ini adalah iman yang tanpa kita lihat, tanpa kita kecap, tanpa kita dengar, tanpa kita cium, dan tanpa kita rasakan, kita bisa percaya. Satu ayat bagikan kepada saudara. Roma 4 ayat 17. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada.
Bayangkan saudara, Allah menghidupkan yang mati menjadi hidup. Menjadikan yang tidak ada menjadi ada, seolah-olah ada. Atau yang dikatakan dari yang tidak ada, yang tidak kita lihat, kita bisa manifestasikan ke dalam manifestasi fisik. Saudara, memanggil Abraham menjadi bapa banyak bangsa, tetapi saat itu, atau walaupun saat itu dia belum mempunyai anak yang pertama juga, tetapi dari yang tidak kelihatan Allah akan menciptakan yang tidak kelihatan. Ini adalah jenis iman Allah. Ini jenis iman Allah. Saudara, Allah menciptakan langit dan bumi. Jadilah terang, dan terang itu jadi. Kejadian 1 ayat 3. Ya. Hari selanjutnya menciptakan matahari, bulan, dan bintang-bintang. Kita tidak begitu yakin, namun demikianlah firman itu berkata, Allah menciptakan terang pada saat belum ada apapun juga yang kelihatan, tetapi Allah menciptakan terang itu menjadi kelihatan. Iman Allah tidak terbatas seperti iman manusia. Jadi menerima keselamatan seperti kita duduk di kursi, tetapi yang tidak bisa kita lihat. Iman manusia tidak dapat melakukan itu. Kita harus punya iman, jenis iman dari Allah yang berjenis supranatural. Baik keselamatan maupun imannya, untuk saudara menerima keselamatan itu, untuk saudara mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat saudara, dan Dia telah menebus, menanggung semua dosa saudara dan saya, itu kita menerimanya adalah pemberian Allah sebagai kasih karunia dari Dia. Jadi kita diberikan pemberian, diberikan hadiah oleh Dia sebagai kasih karunia-Nya Dia kepada kita, untuk kita menerima iman, dan iman itu mempercayai walaupun tidak melihat, mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Tidak mengetahui tentang dosa, tetapi kita bisa tahu, bisa percaya, bisa mengimani bahwa dosa kita sudah diampuni. Saudara, itu yang dinamakan iman supranatural. Menerima Allah, menerima pengampunan dosa yang tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita rasakan secara fisik. Bagaimana kita melakukannya? Dengan mempergunakan iman Allah yang supranatural. Efesus 2 ayat 8-9, dari mana dapatnya? Efesus 2 ayat 8 dan 9 berkata seperti ini. Sebab kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, bukan hasil usahamu, bukan hasil gagah perkasamu, bukan hasil kehebatanmu, bukan hasil kepintaranmu, bukan. Jangan ada orang yang membanggakan diri karena itu. Saudara berkata, karena aku hebat, aku diselamatkan, aku diampuni dosanya. No, itu semua hanya kasih karunia yang Dia berikan kepada kita. Melalui iman Allah yang supranatural, Allah berikan sebagai kasih karunia kepada saudara dan saya. Sehingga saudara dan saya mempunyai iman supranatural itu, mempercayai bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat saudara dan saya. Dari mana asalnya? Dari firman Allah yang berisi imannya. Makanya firman Allah berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan aku. Dan firman itu adalah aku, kata Allah.
Jadi firman itu berisi Allah, berisi imannya Allah yang supranatural. Sehingga saudara dan saya harus membaca, merenungkan firman, mendengar firman. Karena firman berkata, iman akan tumbuh karena pendengaran akan firman Tuhan. Maka dari itu kita harus mendengar firman-Nya, membaca, merenungkan, dan melakukan agar kita dapat dilahirkan kembali. Nah, setelah kita menerima keselamatan, maka kita akan beriman melahirkan kembali. Iman apakah itu? Iman yang bisa kita dilahirkan kembali. Roh kita dilahirkan kembali. 1 Petrus 1 ayat 23 berkata, 1 Petrus 1 ayat 23, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Firman Allah berisi iman yang ditumbuhkan untuk percaya. Pertama, Allah menjadi manusia. Allah menjalani hidup yang sempurna di dalam dunia ini menjadi manusia dan menyandang kealahannya, menanggung hukuman kita dalam kematiannya. Setelah itu dia dibangkitkan, Yesus dibangkitkan dari antara orang mati. Karena untuk apa? Karena untuk menanggung dosa-dosa saudara dan saya. Saudara dan saya tidak bisa percaya hanya dengan iman manusia saja. Dibutuhkan iman yang supranatural untuk percaya itu. Dari mana? Firman Tuhanlah yang membawa saudara dan saya untuk beriman percaya seperti itu. Jadi penting saudara, penting sekali saudara. Setelah saya gali lebih dalam lagi, kenapa kita harus membaca firman? Jadi saudara membaca firman sekarang, jangan saudara berpikir bahwa saudara mempunyai tugas sehari-hari membaca firman. No. Tetapi biarlah saudara berkata, aku membaca firman karena ini adalah kesenanganku, karena ini adalah kebutuhanku, karena ini adalah makanan rohaniku, karena aku mau mempunyai iman yang supranatural di dalam hidup aku. Sehingga iman supranatural itu bisa menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Yang saudara percayai berdasarkan firman, sepakat dengan firman, berarti sepakat dengan Allah, berarti sepakat dengan Tuhan, bersepakat dengan firman, cocok, klop dengan firman, saudara percayai, maka saudara imani, saudara percaya, saudara imani dan saudara percaya, maka apa yang saudara imani dan saudara percaya bisa termanifestasi di dalam hidup saudara. Saudara dan saya mempergunakan iman Allah yang supranatural untuk menerima keselamatan dan datang kepadanya ketika kita mendengar firman-Nya. Kita tidak hanya menaruh iman kita di dalam Allah saja, tetapi kita dilahirkan kembali menjadi ciptaan baru dengan iman Allah. Dan sebagai orang berdosa, kita sangat miskin untuk dapat menyelamatkan diri kita sendiri, atau bahkan percaya bahwa dosa-dosa kita telah ditanggung dan diampuni. Itu sangat miskin. Iman kita tidak bisa mencapai itu. Kabar baik Allah dengan firman-Nya atau Injil harus datang kepada saudara dan saya, dan saudara dan saya dapat menerima iman supranaturalnya untuk keselamatan pertama. Salah satu pribadi keselamatan, salah satu paket keselamatan kita, yaitu kita sudah dapat dibenarkan. Salah satu paketnya. Banyak paket keselamatan karena kita mempunyai iman kepada Dia. Tetapi salah satu paketnya ialah kita dibenarkan oleh iman supranatural kita. Kumaha carana? Nah, Galatia 2 ayat 16. Galatia 2 ayat 16 berkata, kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Setelah itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus
dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Kita tadi menjadi anak-anak Allah, dilahirkan kembali menjadi anak Allah. Tadinya kita anak kegelapan, anak iblis. Tapi setelah kita menerima dengan iman supranatural kita Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita menerima keselamatan daripada Dia. Salah satunya kita dijadikan anak oleh Dia. Tetapi anak harus dibenarkan, sehingga tidak menjadi anak gampang, tetapi anak yang sungguh-sungguh anak Allah. Bagaimana kita dibenarkan? Karena iman dalam Kristus. Karena iman kita letakkan dalam Kristus yang telah menebus dosa kita, menanggung dosa kita. Kita menaruh iman dalam apa yang telah Yesus lakukan, tetapi kita menggunakan iman Kristus untuk dibenarkan. Apa yang namakan iman Kristus dibenarkan? Bahwa Kristus telah menanggung Mesias, telah menanggung semua dosa kesalahan kita. Dan kita telah diperbaharui roh kita, dan dosa kita telah ditanggung oleh Dia. Nah, setelah kita menerima kebenaran itu, maka kita dilahirkan kembali oleh iman dari menjadi anak Allah. Galatia 2 ayat 20 berkata, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi setelah kita menerima iman di dalam Kristus, mempergunakan iman Kristus untuk kita dibenarkan, maka pada waktu kita sudah dibenarkan, kita akan menjadi anak Allah. Kenapa sudah dikatakan anak Allah? Karena saudara dan saya sudah dibenarkan dan menjadi anak Allah. Saudara, 2 paket keselamatan dengan iman supranatural. Banyak lagi hal saudara dapat melakukan pekerjaan sama seperti Kristus lakukan dan lain sebagainya. Masih banyak. Tetapi biarlah saat ini kita sudahi sampai di sini untuk bagian pertama dari iman supranatural ini. Saudara, dudukkan kepala untuk firman ini. Bapa, meteraikan firman ini di dalam roh hati kami. Seperti waktu Engkau memeteraikan hukum-hukum-Mu dan peraturan-peraturan-Mu, firman-Mu di loh batu. Tetapi sekarang Tuhan, karena Engkau telah ada di dalam aku merupakan Roh Kudus, maka Roh Kudus yang menuntun kami semuanya memeteraikan firman ini di dalam loh hati kami, supaya kami dapat mengerti sungguh-sungguh, percaya kepada Engkau, bahwa Engkau menganugerahkan, mengkaruniakan kepada kami iman di dalam firman-Mu yang telah berbicara kepada kami dan yang telah kami baca, renungkan setiap hari dan kami lakukan di dalam hidup kami di alam jasmani kami ini. Walaupun kami masih berada di dalam dunia, tetapi kami mau merasakan semua milik kerajaan surga yang telah Yesus bawa ke dalam dunia ini untuk kami nikmati. Hanya kami harus percaya kepada firman-Mu, melakukannya di dalam hidup kami, dan mengimaninya. Maka semua yang tidak kelihatan itu akan terimpartasi, akan dimanifestasikan di dalam alam fisik kami. Di dalam nama Yesus, kami telah mendengarkan firman-Mu, dan Engkau telah mengukirkannya dalam roh hati kami. Terima kasih Bapak. Mari kita saudara masuk ke dalam perjamuan kudus.
Di minggu pertama, kita melakukan perjamuan kudus bersama-sama dengan saudara walaupun masih dalam ibadah online ini. Saudara, mengundang saudara untuk yang berusia 17 tahun ke atas diperkenankan untuk mengambil perjamuan ini. Anak-anak yang berusia di bawah 12 tahun dilarang untuk mengambil perjamuan ini, dan atau yang telah percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus dan sudah bertobat. Saudara, tundukkan kepala, biarlah Bapa roti dan anggur ini menjadi peringatan akan tubuh dan darah-Mu, Tuhan, yang telah dikorbankan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semuanya, untuk kasih karunia Engkau yang telah Engkau berikan kepada kami. Mari saudara, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Mari angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah juga yang mengambil cawan sesudah makan. Mari angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari ucapkan syukur saudara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua yang telah Engkau lakukan bagi kami, dan Engkau telah selesaikan semuanya, sehingga kami tidak harus berperang lagi. Kami menjadi lebih daripada pemenang, dan kami hanya tinggal mengibarkan panji-panji kemenangan kami atas kuasa kegelapan iblis itu. Engkau tidak bisa ikut campur tangan lagi iblis di dalam seluruh pekerjaan kami, di dalam seluruh keluarga kami, di dalam seluruh keuangan kami, di dalam seluruh hasil-hasil kami, di dalam seluruh kesehatan tubuh kami. Engkau tidak bisa ikut campur tangan lagi iblis. Engkau sudah ada di luar arena. Engkau sudah kalah, dan engkau tidak punya sengat lagi. Dan engkau hanya sebagai macan yang ompong, yang hanya akan mengaum-ngaum untuk menelan dan menelan kami. Tetapi engkau tidak bisa menggigit kami. Engkau tidak bisa menyakiti kami. Dalam nama Tuhan Yesus, engkau telah tersingkir. Terima kasih Bapa, untuk tubuh dan darah-Mu, untuk keselamatan yang Kau berikan, untuk pengampunan dosa, untuk berkat-berkat limpah rahmat, anugerah berkat limpah rahmat yang Kau berikan kepada kami. Biarlah kami senantiasa mengingat-ingat, senantiasa pengorbanan Engkau kepada kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara kita berdoa syafaat, dan setelah itu saudara menerima berkat. Terima kasih Tuhan untuk bangsa kami Indonesia. Biarlah Presiden, Wakil Presiden, jajaran Menteri, dan seluruh TNI, ABRI, Polri dapat bekerja hari-hari ini untuk menuntaskan masalah vaksinasi COVID-19 ini, dan dihilangkan virus COVID-19 ini dari bumi Indonesia. Terima kasih Bapak untuk kasih karunia Engkau yang Engkau berikan kepada kami. Kami berdoa untuk bangsa kami, biar Engkau melihat Indonesia, biar Engkau taruh di tangan-Mu Indonesia, biar matamu tertuju kepada Indonesia, dan biar hatimu ditaruh untuk bangsa kami Indonesia tercinta. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan memeteraikan ini semuanya. Angkat tangan saudara dan terimalah berkat. Maka berkat anugerah limpah rahmat kasih karunia kasih setia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan
Yang indah yang manis dengan Allah Roh Kudus senantiasa menyertai dan memberkati kami berlimpah-limpah. Pagi hari ini sampai malam nanti sampai sedang kedua kali bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya dan menerima dengan iman kita bersama-sama. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari libur.